New Vario 110 atau sering kita sebut dengan Honda Vario 110 LED. Ini ada trouble data sistem FI Honda Vario 110 Vario New 110 yang injeksi, di mana motor ini mengalami gagal engine atau tidak bisa di starter. Bisa diperhatikan di debit injektor. Debit injektor saat menyemburkan BBM itu tadi di angka 8. Di angka 8, yang artinya debit BBM tersebut menyemburkan BBM itu terlalu banyak atau terlalu boros, sehingga sepeda motor Vario ini tidak bisa nyala mesinnya atau gagal engine. Sebabnya apa? Sebabnya ya debit injektor itu tadi mengeluarkan debit yang terlalu banyak di angka 8. Standarnya berapa? Standarnya untuk on engine atau menghidupkan engine itu seharusnya di angka 4,5, sedangkan ini di angka 7 sampai 8 meter per second. Otomatis motor ini tidak bisa nyala. Kemudian apakah ada kode kerusakan atau sejarah kerusakan yang ditampilkan di bagian ECU? Itu tidak ada sama sekali, baik itu sejarah kerusakan tidak ada. Kemudian saya lakukan reset ECM serta reset mode, ini berhasil. Apakah motor ini bisa hidup mesinnya atau masih gagal engine? Ini sudah kembali ke 0,998 altitude-nya. Bisa diperhatikan debit BBM ini di angka 8 meter per second, mili per second, maaf, 8 mili per second. Jadi untuk kawan-kawan, ketika panjenengan sampean semua mendapati sepeda motor yang sistemnya FI atau injeksi mengalami trouble seperti ini, baik pengguna itu jangan panik. Yang pertama, kita cek di bagian ruang pengapian atau kita cek bagian busi. Biasanya, ini saya berdasarkan pengalaman, biasanya kalau debit injektor berada di angka 8 mili per second atau mili per second, itu biasanya di bagian ruang pembakaran itu terlalu basah atau terlalu kaya akan bahan bakar. Biasanya di bagian busi itu mengalami basah bahan bakar. Ini untuk busi saya lepas dulu. Sebentar, untuk busi saya lepas dulu. Aduh, kena. Nah, sebentar, ini saya lepas dulu bagian businya. Kemudian saya perlihatkan nanti apakah businya ini basah akan bahan bakar. Kalau busi ini basah, berarti di bagian ruang pembakaran itu kaya akan bahan bakar, sehingga injektor itu membacanya atau
penyemprotannya, pembacaannya itu terlalu boros atau terlalu tinggi angkanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Benar dugaan saya bahwa businya itu basah, sehingga terjadilah gagal engine atau mesin ini tidak bisa nyala. Kenapa? Karena injektor itu mengirim sinyal ke ECM dengan debit injektor atau debit BBM yang sangat banyak, boros gitu loh. Intinya injektor ini membacanya atau mengirim sinyal ke ECM itu dengan sinyal yang boros, otomatis mesin tidak bisa menyala. Kurang lebih seperti ini. Nah, basah, hitam. Sudah basah, di ujung businya juga hitam atau banyak kotoran atau dari sisa-sisa pembakaran yang tidak sempurna. Apakah berpengaruh dari kualitas bahan bakar itu sendiri? Salah satunya itu juga bisa berpengaruh. Ini caranya simpel. Setelah nanti dilakukan penggantian busi baru atau busi yang tidak usah baru, busi second bisa, yang penting businya ini kering, itu dijamin motor starter langsung hidup. Nah, ini kan basah bahan bakar atau BBM lah. Sebentar saya carikan busi yang kering. Busi bekas tidak masalah, yang penting businya kering. Businya kering, dan usahakan nanti di bagian lubang busi itu tutup kain, kemudian starter dulu. Intinya supaya sisa bahan bakar yang belum terbakar itu kering atau keluar lah istilahnya. Di dalam ruang pembakaran itu kering, tidak ada sisa-sisa BBM yang belum terbakar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk busi, ini saya gunakan busi bekas tetapi kering. Kotor tidak masalah, dalam arti ini bukan kotor ya, ini hitam, ini karena ini bekas Vario kalau tidak salah. Intinya busi ini kering, tidak ada basah atau sisa bahan bakar. Nah, bisa dilihat perbedaannya, di sebelah kiri itu kering. Kemudian langsung saja pasang. Langsung saja kita pasang apakah mesin Vario ini mau menyala. Oke, ini siap. Kita lihat di debit injektor nanti. Hidup di angka kurang lebih di angka 4 mili per second. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau di angka 8 itu otomatis motor tidak bisa menyala atau gagal engine. Semua, baik itu pengguna maupun mekanik, ketika mengalami gagal engine, coba cek dulu di bagian busi, dibuka dulu apakah businya itu basah atau tidak. Intinya kita dari yang kecil dulu, jangan sampai kita membongkar di bagian full pump atau injektor lah, itu seperti itu. Intinya kita cek dulu di bagian yang paling terpenting atau terkecil lah, contohnya di bagian busi. Kita cek dulu, kalau memang basah coba ganti dulu pakai busi yang kering. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.